Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 103. Cerita dimulai ketika melihat Wonwi yang hanya terdiam. Sodam berkata, "Wonwi, entah mengapa kau terlihat sangat terkejut dan juga tertekan. Bukankah akhirnya kau sudah mendapatkan hakmu sebagai sang pewaris sekte ini?" Wonwi berkata, mereka melakukan ini yang seolah-olah kalau mereka telah menemukan tuan muda sejati mereka. Yang aku lihat, sebagian dari mereka telah menunjukkan ekspresi yang bahagia, sementara yang lainnya masihlah sangat terkejut. Tetapi aku datang menemui ayahku bukan untuk sesuatu yang seperti ini. Sodam kembali berkata, "Jika dipikir lagi, bukankah kau sama sekali tidak seberuntung ini pada kehidupanmu yang sebelumnya? Jadi mengapa kau terlihat begitu menyedihkan?" Mendengar itu, Wonwi bergumam, apa yang dikatakan oleh Sodam memanglah benar. Sebelum aku regresi, aku telah menjalani serangkaian kehidupan yang sangatlah buruk. Ketika aku melihat ke belakang, aku bahkan sama sekali tidak bisa menghitungnya ada berapa banyak keburukan yang sudah menimpaku. Sebuah akhir yang aku hadapi sama-sama menyedihkan karena aku tidak bisa bergabung bersama aliansi Murim. Di saat itu, dantianku telah hancur sampai-sampai aku telah dijuluki sebagai anjingnya kota Yulang. Lalu ia pun meminta kepada mereka untuk bangun dari hadapannya. Wonwi mengatakan kalau dia sama sekali tidak pantas untuk menerima penghormatan itu. Pada sisi yang lain, Jin Chongbek langsung melemparkan pandangannya ke arah lain ketika mendengar seseorang yang berbicara kepadanya. Ternyata orang itu adalah Li Jiom dan juga Jin Yong. Sambil memberi hormat, Li Jiom berkata, "Wahai Master, ini adalah sebuah kabar yang sangatlah luar biasa dan kami akan mengucapkan kata selamat kepada Anda karena Anda telah berhasil menemukan putra Anda." Tepat di sampingnya, Jin Yong berkata, "Wahai Master, bolehkah aku bertanya kepadamu bagaimana kelanjutan tentang ujian ini?" Di saat itu, Jin Yong sama sekali tidak senang karena ia menyadari ada kemungkinan kalau ujiannya akan dihentikan. Setelah mengatakan itu, ia bergumam, "Dasar sialan, dengan ditemukannya anak kandungnya, maka kerja kerasku selama ini akan berakhir menjadi sia-sia. Jadi aku berpikir kalau aku harus mendapatkan sesuatu sebagai kompensasi." Karena Jin Chongbek memahami bagaimana rasa kecewanya, ia pun berkata, "Apapun situasinya, usaha kalian untuk mengikuti ujian ini akan berakhir sia-sia setelah aku menemukan anak kandungku. Namun karena kalian sudah bekerja keras sampai sejauh ini, maka aku akan memberikan kalian sebuah imbalan yang aku rasa kalau itu akan sepadan." Saat ini semua orang pastinya mengetahui kalau posisi sang pewaris hanya bisa didapatkan oleh satu orang. Jadi aku tidak akan bisa memberikan kesempatan itu kepada kalian. Tetapi jika kalian sama sekali tidak keberatan, maka aku akan mengajarkan kepada kalian salah satu dari 8 seni bela diri sekte kami secara pribadi. Mendengar itu, Jin Yong bergumam. Dia mengatakan kalau dia hanya akan mengajarkan kepada kami salah satu dari 8 seni bela diri sekte Storm Shadow. Dan itu artinya kalau kami tidak akan bisa mempelajari seni bela diri yang seperti badai ketika dia mengalahkan Muak yang merupakan salah satu dari 5 evil di masa lalu. Meskipun aku mengikuti ujian ini sampai akhir, namun tetap saja kalau aku tidak akan memiliki sebuah kesempatan untuk lolos karena yang aku hadapi adalah Li Jiom, seseorang yang dianggap sebagai bintangnya aliansi Murim. Sebenarnya ini bukanlah tawaran yang buruk karena aku akan menerima salah satu seni bela diri yang ia miliki dan juga diajari secara langsung oleh sang pemimpin. Hanya dengan seperti itu, maka sudah cukup bagi diriku untuk dianggap sebagai salah satu dari muridnya. Akan tetapi, Jin Yong sangatlah terkejut, matanya terbelalak ketika mendengar Li Jiom yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak ingin menerima tawaran Jin Chongbek. Jin Yong bergumam, "Dasar bajingan, jika kau tidak mau menerimanya, jadi bagaimana dengan diriku?" Ketika mendengar Jin Chongbek yang bertanya mengapa dia tidak ingin menerimanya, Li Jiom kembali berkata, "Sebenarnya aku datang mengikuti ujian ini hanya untuk melaksanakan sebuah perintah yang diberikan oleh Master. Tetapi aku sama sekali tidak ingin menjadi orang yang serakah untuk mempelajari seni bela diri yang lainnya, sedangkan aku belum bisa menguasai seni bela diri yang aku pelajari saat ini." Pada sisi yang lain, Wonwi bergumam, "Aku tidak menyangka kalau dia akan melepaskan sebuah kesempatan yang sebesar ini. Namun apa yang ia katakan memanglah benar.
Kalau dipikir lagi, saat ini tidak ada seni bela diri yang aku pelajari dengan baik, meskipun mereka semua adalah seni bela diri tingkat atas. Bahkan tidak berlebihan jika mengatakan kalau aku telah mempelajari sebagian besar dari mereka hanya sampai setengah jalan, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar aku kuasai dengan sempurna. Tepat di sampingnya, Iron berkata, "Wonwi, kau tidak perlu berkecil hati seperti ini. Apakah kau tahu Master Hojangdai selalu saja mengatakan bahwa mencoba berbagai macam seni bela diri merupakan sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan pencerahan. Dia mengatakan kalau seni bela diri sama sekali tidak ada ujungnya. Dan apabila kau mengembangkan pondasimu dengan melewati berbagai macam pengalaman yang sudah kau lalui, maka kau akan bisa menemukan sebuah jalan yang paling cocok kepada dirimu sendiri." Mendengar penjelasan Iron, Wonwi berkata, "Apa yang kau katakan telah membuatku merasakan sedikit damai. Saat ini seni bela diri yang paling mendasar adalah pedang Yingming. Namun meskipun aku telah berhasil melihatnya di masa lalu, akan tetapi aku sama sekali tidak bisa mengembangkannya." Kemudian Lee Jong-yong berkata, "Wahai Master, aku sangat berharap kalau aliansi Murim dan juga faksi tak tertandingi akan bisa menjalin sebuah hubungan yang baik lagi sama seperti yang sebelumnya." Setelah mengatakan itu, ia pun meminta izin kepada Jin Xiongbaek untuk meminjam Wonwi terlebih dahulu karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan kepada Wonwi. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka berdua telah sampai pada sebuah tempat yang berada tepat di belakang kuil suci Sekte Storm Shadow. Setelah memastikan tidak ada satu orang pun yang mengikuti mereka berdua, Lee Jong-yong berkata, "Jika tidak sekarang, aku begitu ragu apakah kita akan memiliki sebuah kesempatan lagi untuk berbicara seperti ini." Wonwi berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud, tetapi apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan kepadaku sampai-sampai kau membawaku ke tempat yang seperti ini?" Dengan nada yang begitu serius, Lee Jong-yong kembali berkata, "Haun, katakan kepadaku apa pendapatmu tentang aliansi Murim." Mendengar pertanyaan itu, terlihat Wonwi hanya terdiam karena itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat sensitif bagi kedua belah pihak. Wonwi berpikir, tampaknya dia menanyakan hal ini kepadaku karena aku telah memiliki hubungan darah dengan Sekte Flying Moon Shadow yang ada kaitannya dengan Kultus Blood. Setelah menarik nafas panjangnya, Wonwi berkata, "Sejujurnya aku tidak terlalu menyukai aliansi Murim. Aku berpikir kalau kau pastinya menyadari mengapa aku tidak suka kepada mereka." Dengan santainya, Lee Jong-yong berkata, "Sudah aku duga kau akan mengatakan sesuatu yang seperti itu. Tetapi jika aku berada di pihakmu, maka aku juga akan sangat membenci aliansi Murim karena mereka adalah orang-orang yang sangat berperan terhadap kehancuran keluargamu." Namun Lee Jong-yong langsung terdiam ketika mendengar Wonwi yang berkata, "Meskipun aku membenci aliansi Murim, akan tetapi aku sama sekali tidak pernah membencimu karena kau tidak ada hubungannya dengan masalah ini." Sambil tertawa, Lee Jong-yong berkata, "Aku juga tidak pernah sedikit pun menaruh rasa benci kepadamu. Bahkan bisa dikatakan kalau aku mulai suka kepadamu." Kemudian ia pun mengulurkan tangan kirinya untuk berjabat tangan kepada Wonwi. Lalu Lee Jong-yong kembali berkata, "Saat ini aku berharap kalau hubungan ini akan bertahan dengan selama mungkin." Di saat itu Wonwi menyadari kalau matanya telah bersinar yang menandakan kalau dia sangat ingin mengajaknya untuk bertarung. Wonwi berkata, "Apakah yang kau maksud adalah berjabat tangan? Tetapi jika kita tidak melakukannya, lalu apa yang harus kita lakukan?" Lee Jong-yong berkata, "Jika kita tidak melakukannya, maka kita berdua harus menyelesaikan ujian akhir yang sudah kita lewatkan hari ini dan kita harus melakukannya dengan mempertaruhkan nyawa kita." Mendengar itu, Wonwi berkata, "Aku berharap kalau hari itu tidak akan pernah datang." Sambil melepaskan kepergiannya, Wonwi bergumam, "Entah mengapa aku memiliki sebuah firasat kalau harapan itu sama sekali tidak akan pernah terwujud." Aku bertanya-tanya, apakah Lee Jong-yong telah merasakan hal yang sama kalau kedamaian yang seperti itu tidak akan pernah terjadi. Namun Lee Jong-yong langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang setelah mendengar Wonwi yang memanggilnya. Wonwi berkata, "Untuk berjaga-jaga jika kau tidak tahu, pada wilayah barat semua orang yang ada di sana akan berjabat tangan dengan menggunakan tangan kanan dan itu adalah sebuah etika yang sangat tepat." Seketika itu juga Lee Jong-yong langsung tertawa terbahak-bahak karena ia menyadari kalau dia telah salah. Lalu ia pun melambaikan tangannya ke arah atas sembari mengatakan kalau dia adalah seseorang yang lebih dominan menggunakan tangan kiri. Setelah mengatakan itu, mereka berdua langsung berjalan karena mereka akan kembali menuju markas utama aliansi Murim. Lee Jong-yong berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus kita katakan kepada Master setelah kembali tanpa membawa apapun dari tempat ini."
Dengan kesalnya, Jin Yong berkata, "Dasar bodoh, seharusnya kau terima saja sebuah penawaran sang dewa angin, karena itu adalah sebuah teknik yang hanya bisa kita pelajari dari sang pemimpin. Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Namun, Jin Yong langsung terdiam ketika mendengar Lee Jom Yom yang mengatakan kalau bukan itu yang menjadi masalahnya, dan itu adalah kata-kata yang tidak bisa ia pahami. Cerita berpindah pada kastil utama sekte Martial Island. Di saat itu, sebuah keributan telah terjadi tepat di lantai atas yang merupakan kediaman Guyang. Terlihat Guyang sangatlah marah kepada Jin Chongbek sampai-sampai ia pun mengucapkan sumpah serapah kepadanya. Bahkan amarahnya menjadi semakin menyala ketika dia sedang mabuk setelah meminum minumannya. Lalu ia bergumam, "Dasar sialan, entah mengapa situasinya bisa menjadi serumit ini. Semua rencana yang aku persiapkan selama ini telah menjadi sia-sia setelah terjadinya kekacauan ini. Aku sama sekali tidak menyangka Jin Chongbek ternyata telah memiliki seorang anak kandung. Sampai saat ini aku masih bingung apa yang harus aku lakukan. Bahkan bagaimana aku harus menjelaskan ini kepadanya. Dasar sialan, hal ini telah membuatku menjadi sangat frustasi." Namun tiba-tiba saja Guyang sangatlah terkejut ketika menyadari kalau minumannya telah menghilang dari hadapannya. Kemudian tanpa ia sadari, terlihat seseorang telah berdiri tepat di sampingnya. Lalu orang itu berkata, "Apakah kau sadar kalau caramu untuk bisa menyelamatkan diri benar-benar sangatlah menyedihkan?" Akan tetapi belum sempat Guyang mengatakan sepatah kata pun, tiba-tiba saja orang itu langsung mencengkram batang lehernya sehingga membuatnya begitu sulit untuk bernafas. Namun Guyang langsung terdiam ketika menyadari siapa sebenarnya orang itu. Di saat itu ia meminta kepada Guyang untuk menutup mulut karena ia tidak ingin kalau ada orang lain yang mendengar pembicaraan mereka. Setelah melepaskan cengkramannya, orang itu berkata, "Kau telah melakukan bagianmu dengan sangat baik karena kau telah berpura-pura tidak memiliki sebuah hubungan dengan orang itu." Guyang berkata, "Memangnya apalagi yang bisa aku lakukan jika lawanku adalah Jin Chongbek yang merupakan salah satu dari 8 master bela diri terkuat?" Bahkan ketika orang itu telah terungkap kalau dia adalah sang pemimpin sekte Martial Heavenly yang palsu, maka satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah berpura-pura menjadi seorang pemimpin sebuah sekte yang percaya kepada aliansi Murim. Tetapi entah mengapa kau sama sekali tidak memberitahuku siapa sebenarnya orang itu. Sejak dari awal aku sudah tahu kalau dia bukanlah Chen Muxiong yang asli. Tetapi aku baru saja mengetahui kalau dia adalah Muak yang merupakan salah satu dari 5 evil di masa lalu." Dengan tatapan mata yang tajam, orang itu berkata, "Apakah kau pikir kalau segalanya akan berubah apabila kau mengetahui siapa sebenarnya orang itu?" Sontak Guyang langsung terdiam karena ia menyadari kalau itu adalah tatapan mata yang bisa saja akan membunuhnya. Kemudian orang itu kembali berkata, "Apakah kau tahu di saat itu tidak ada yang bisa kau lakukan selain melakukan sebuah tindakan yang sangat bodoh. Mungkin kau berpikir kalau kau telah melakukan yang terbaik untuk bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Akan tetapi jika kita melihatnya secara berbeda, maka dengan kata lain hanya itu yang bisa kau lakukan. Jika saja sejak dari awal aku tahu kalau salah satu dari 4 pemimpin faksi ini tidak berguna, maka sesuatu yang seperti ini sama sekali tidak akan pernah terjadi. Apakah kau tahu kalau situasinya sudah menjadi seperti ini, bahkan aku juga tidak akan bisa menghindari dampaknya dari masalah ini." Terlihat Guyang hanya bisa berdiam diri karena ia merasakan kalau harga dirinya telah terluka. Namun ia menyadari kalau lawannya bukanlah seseorang yang akan bisa untuk ia hadapi. Guyang bergumam, "Bukankah akan lebih baik kalau kau sendiri yang akan menghadapi Jin Chongbek?" Namun Guyang begitu heran ketika orang itu yang melemparkan sebuah kantung hitam ke atas lantai. Lalu ia berkata, "Sekarang aku akan memberikanmu sebuah tugas baru, yang mana ini adalah sebuah tugas yang benar-benar harus kau selesaikan. Saat ini yang aku tahu kalau Muak masih hidup. Aku berpikir ada kemungkinan kalau dia telah dipenjara pada sebuah tempat yang sangat dirahasiakan, dan juga aku sangat yakin kalau dia telah diinterogasi. Tetapi jika terjadi sebuah kesalahan, maka hal itu hanya akan membahayakanku. Jadi biar aku sendiri yang akan mengurus Muak, sedangkan yang perlu kau lakukan hanyalah melakukan tugasmu dengan sebaik mungkin." Sambil mengepalkan kedua tangannya, Guyang bergumam, "Dasar brengsek, enyahlah sekarang juga karena aku begitu muak melihatmu yang semena-mena menyuruhku seperti ini." Sebelum ia pergi, orang itu kembali berkata, "Aku hampir lupa mengatakan ini kepadamu. Apakah kau tahu kalau selama ini Chen Muxiong masih hidup?" Di saat itu ia melemparkan tatapannya kepada Guyang yang seakan-akan kalau dia akan melahapnya.
Melihat tatapan itu, Guyang berkata, "Aku sama sekali tidak tahu akan hal itu. Tetapi aku berani bersumpah kalau aku sudah memastikan kalau dia sudah mati dan sama sekali tidak bergerak lagi." Namun Guyang kembali terdiam ketika orang itu yang masih menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Tetapi setelah orang itu memalingkan pandangannya, Guyang kembali bergumam, "Aku begitu senang kalau dia telah percaya kepadaku dengan begitu mudah. Tetapi entah mengapa yang aku rasakan kalau aku begitu kesal." Orang itu berkata, "Ternyata mulai dari dulu Muak telah berbohong kepada kita." Guyang berkata, orang itu memang bodoh. Jika saja sejak dari awal dia membunuh Chen Moxiong, maka hal ini sama sekali tidak akan pernah terjadi. Namun lagi dan lagi Guyang kembali terdiam ketika orang itu yang berkata, "Apakah kau tahu kalau yang bodoh itu adalah dirimu? Apakah kau pikir kalau Muak sama sekali tidak mengetahuinya? Aku yakin kalau dia sudah pasti memiliki sebuah alasan tersendiri untuk membiarkannya tetap hidup, meskipun resikonya sangatlah besar. Bahkan dia berusaha untuk merahasiakan masalah ini kepada kita sampai sejauh ini. Sampai saat ini aku masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Chen Moxiong sampai-sampai dia dibiarkan tetap hidup sampai selama ini dalam kondisi yang sangat menggenaskan." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.